Sudah. Oke guys, welcome back di my channel Borip Sandria. Oke, sekali ini gua bersama teman-teman PA ini kita mau ngebahas masalah, kita mau apa sih namanya kalau itu? Review hasil pertandingan. Ya, review hasil pertandingan Piala Dunia 2026. Kalau kalian kemarin lihat sosmed gua, itu pasti kalian tahu. Cuman di TikTok dan di Instagram saja. Nah, ini kita mau agak durasi panjang di konten YouTube, guys. Ya, kita langsung aja kenalan sama siapa nih? Mas Alek. Mansur. Ngomongnya kenceng, Cok. Ini ada pendukung Persija Jakarta, guys. The Jackmania beraksi. Matahari. Oke, guys. Jadi untuk awal, kalau kemarin kita prediksi nih ya. Udah kemarin jagonya siapa? Prancis. Portugal. Kalau gua kemarin sempat antara Spain atau Portugal ya, tapi jagoan gue Jerman sih sebenarnya. Nah, dari beberapa hasil pertandingan, menurut lo mana aja yang mengejutkan? Kalau gue sih kemarin yang pertandingannya Spanyol sama Cape Verde, dan gue nggak nyangka karena emang Cape Verde bisa nahan imbang tim sekelas Spanyol. Yes, bener banget. Kalau itu tanpa kayak gol satu pun ya, kacamata ya. Iya. Susah Kacamata. Ya, sekuat Spanyol yang begitu mentereng, pemain muda, tapi main Barca lagi. Iya, tapi dan nggak ada satu pemain Madrid ya, nggak ada. Ya? Nggak ada. Ada sekarang. Cucurella. Oh, Cucurella. Itu juga baru kan? Iya, baru. Nah, kalau lu cuy, Kalau mengejutkan sih gue lebih ke Belanda Jepang sih itu. Itu sih yang defense Jepang tuh rapat banget. Belanda kan solid. Belanda kan hitungannya jauh lah di atas Jepang ya, tapi Jepang bisa ngimbangin dan sampai main tebus-tebusan sih. Itu sih yang menurut gue mengejutkan. Sama ini pertandingan siapa? Banyak. Nah ya, Arab sama Uruguay tuh kiper Arab sih gokil banget sih itu. Banyak yang Asia Banyak mengejutkan. Irak doang. Poin. Norway kan. Itu cukup inilah apa? Coba kalau lo mengejutkan siapa? Kalau menurut lo yang mengejutkan? Kalau pertandingan menurut gua di fase grup round 1 ini sih semua hampir mengejutkan ya, terutama tim-tim Asia ini luar biasa perkembangan sepak bola kita lah ya, bilang Asia kita lah ya. Dari Jepang, Qatar, Arab Saudi, Iran, Australia bisa ngalahin Turki. Nah, Australia kan salah satu yang cukup dominan juga di Asia ya. Nah, itu kemarin banyak yang bilang sih untuk Piala Dunia tahun ini tuh katanya nggak ramai ya, secara pembukaan mungkin ya euforia, tapi ternyata setelah main, wah gila, tim Asia mengejutkan bos, Kurang bagus. gokil ya. Nah, berarti ini sisa pertandingan untuk laga terakhir ini di fase grupnya Portugal ya. Ya, Portugal malam ini. Portugal, terus apalagi Inggris, Kroasia, Ghana, Pana, sama Kolombia, Uzbek. Nah, Uzbek sih yang Uzbek patut ditunggu sih, soalnya dia kan tim Nah. debutan Pildun kan. Jadi gue patut nunggu juga sih pertandingan malam ini Uzbek kayak gimana hasilnya. Portugal Kongo ya, menang siapa? Portugal, Kongo. Iya. Kok masa pakai nanya, Mas? Spanyol ya. Emang sih. Cuman menurut gua chance Portugal menang di laga ini tuh cukup lebih tinggi lah daripada Dokter. Apalagi Kongo kan emang kayak debutan juga kan di Pildun ini. Betul. Inggris Kroasia. Ya, ini sulit sih, tapi di atas kertas sih kayaknya imbang sih menurut gua. Kalau di jagongan suka gila kan mainnya.
Dari Kroasia juga bagus, Inggris bagus, Sama seimbang lah dia, hampir sama kayak Perancis ya. hampir. Banyak pemain bagus, pemain di klub, pemain bintang lah di klub. Tapi pas kayaknya- di timnas, Kayaknya seri sih. Kalaupun menang juga Inggris satu bagi kos, poin ya, bagi manis. poin. Tipis lah Inggris menang. Apalagi kalau yang Portugal Kongo ngelihat PC hat-trick gimana nih? Wah, pasti Wah, ya kan lebih greget dong tadi pagi apalagi masih hat-trick. 3 gol bos. Sekarang Itu jadi dia. 16. Apa? Close ya? Klose udah nyamain Klose. Apakah ada perdebatan buat? Udahlah kita nikmatin aja lantai berdua. Tapi menurut gua drill buat ini bisa jadi diambil alih oleh Mbappe. Mbappe udah 14 gol loh, masih 2 Piala Dunia lagi. Iya sih. Tiga bisa lagi apa dunia. Kalau emang dia konsisten kayak CR gitu. Ya betul. Tadi kita sudah bahas soal round pertama udah hampir selesai. Besok terakhir, besok sudah masuk. Besok malam tuh udah masuk round kedua kan, pertandingan kedua ya antara siapa selanjutnya? Swiss dan Bosnia. Enggak, yang ini Ceko dulu dong. Grup A dulu. Afsal ya, Ceko Afrika Selatan. Oke. Kita kembali ke round 1 dulu deh. Di round 1 ini jadi ngebuat beberapa grup jadi semakin sulit nih buat ngejar poinnya, karena kayak Spanyol 1 poin, Belanda 1 poin. Jadi kemungkinan tim-tim itu akan kesulitan nih di Piala Dunia di fase grup ya kan. Nah, dari setiap grup A sampai dengan grup-grup yang udah kelihatan pertandingannya nih, kira-kira di lu dulu deh, grup A siapa yang akan lolos? Dari 2 itu siapa aja? Grup A itu Ceko, Coba lihat. Korsel, Afrika Selatan sama Meksiko. Meksiko sih udah pasti ya. Ada kemungkinan lebih Karena dia chance. udah Ah, 3 ya. Betul. Chance-nya lebih gede. Dengan kemenangan 1 laga pun dia pasti akan lolos kan. Untuk Benar. tim kedua menurut gua Korsel sih kemungkinan. Peluangnya 80% lah ya, bisa ya. 70% 80% ya, karena Iya, karena Korsel udah ngalahin Ceko kan. ya, Sisanya tinggal Meksiko imbang lawan Meksiko, sama menang menang lawan lawan Afrika Selatan. Selatan udah lumayan. Atau imbang lagi, Cekonya kalah juga masih lumayan kan. Iya. Oke, berarti grup A Meksiko dan Korsel. Kayak grup B coba. Menurut lu grup B nih yang udah Menurut kelihatan gua- bayangannya ya. Untuk grup B nih ya itu masih seimbang sih semuanya gue lihat ya, dari Swiss, Kanada, Qatar itu masih kemungkinan semua bisa lolos. Jadi kayaknya belum bisa terprediksi banget ya. Belum, tapi kalau secara garis besar sih Kekuatan Swiss sudah pasti lolos. karena dia udah Ya dari segi pengalaman dia lah, apalagi kan ada beberapa pemain top Eropa lah di situ, walaupun gak banyak. Dan juga gue juga sih Swiss sih kayaknya bakal lolos, tapi untuk yang kedua nih kayaknya antara 3 ini ya masih berbuang besar. berpeluang, tapi kemungkinan dari 3 itu ya Kanada sih kayaknya. Karena tuan rumah, Oh benar-benar. apalagi antusias dari tuan rumah kan, gimana itu sendiri. Kalau dari Grup C ini menarik juga nih. Brazil tidak disangka-sangka imbang lawan Maroko. Maroko ini udah peringkat 7 dunia cuy. Kira-kira siapa nih yang akan lolos dari grup? Ini grup C ini cukup lumayan berat juga nih sebenarnya. ya kemungkinan sih kalau grupnya sih ya pasti kayaknya ya Brazil Maroko sih, karena kan mereka dikasih pembuka kan. Australia sama ini ya. Terus kalau Selandia kan juga lawannya pembukaannya kan ya inilah apa? Lawannya agak tergolong mudah. Iya, dibanding kalau pembukaan Maroko Brazil. Benar. Tapi sih yang lolos kayaknya sih ya pasti Brazil Maroko sih. Nah, ini kita balik ke grup selanjutnya nih, grup D nih. Grup D menurut lu kan perkiraan nih sudah ada bayang-bayang belum siapa yang akan lolos, dan grup peringkat 1 siapa, peringkat 2 siapa? Kalau grup D kalau gue lihat kan sekarang peringkat 1-nya itu Amerika ya sama Australia. Ya. Nah ini tergantung Turki nih gimana nih di sisa 2 pertandingan, dia lawan Paraguay sama Amerika kan.
Betul, harus minimal harus menang 1 dari 1. Betul. Satu persi susah ya, udah kalah soalnya nggak bisa ya. Turki Harus minimal jalannya ya. agak berat juga sih sebenarnya. Padahal salah satu tim yang lumayan diunggulkan padahal Turki ini. Cuman ya lihat nanti kalau di pertandingan kedua ini bagaimana hasilnya. Iya, karena Turki lumayan banyak pemain yang ada di Eropa juga ya, tim besar ya. Ya, Australia sih kalau cara mainnya masih sama yang kayak lawan Turki, terus dengan memanfaatkan serangan balik kayak gitu, harusnya sih bisa dia Bisa ya. lebih lolos duluan malah. Ya mungkin, tapi kayaknya sih kemungkinan besar nih kalau Amerika kuat ya, Paraguay juga bisa jadi kuat, tapi kayaknya kemungkinan Amerika Australia sih kayaknya. Turki bisa jadi gagal nih kemungkinan. Malah Amerika Paraguay. Amerika Paraguay ya. Oke, di grup ini khusus nih gue yang review nih, ini karena ada tim favorit gue Jerman. Nah ini udah pasti nih kemungkinan Jerman yang akan lolos, dan Pantai Gading kalau lihat dari kekuatannya kemarin kan Pantai Gading menang lawan Ekuador ya. Pantai Gading tinggal nahan Jerman atau kalah sama Jerman, menang lawan Korsika udah lah pasti lolos. Terus grup F gimana cuy? Grup F Ini grup ini loh, neraka lo ya, termasuk ya Swedia, Jepang, Belanda, Tunisia nya. Baik kan dia bisa bantai Indonesia kan. Nah menurut lo gimana? gue sih tetap dukung Jepang Belanda yang lolos. Yang lolos Jepang Belanda ya, walaupun Iya. Swedia ini udah punya Dan dia 4 udah gol ya. 3 poin di pertandingan pertama. Kalau gue sih masih optimis Belanda sih, optimis Belanda sama Swedia sih kayaknya, Belanda sama Swedia. Oke, kita lanjut ke grup G guys. Nah grup G menurut Mancuy kira-kira siapa cuy ini yang bakal tembus ke babak knockout? Di sini kan ada Selandia Baru, Iran, Belgia, Mesir. Kalau menurut gue berempat Ini itu semua loh, ini sama semua nih. ya itu kejutan juga sih di grup gue sih. Tapi menurut gue yang lolos sih Belgia, Mesir sih. Dari segi permainan juga lebih dominan mereka berdua. Dan untuk pengalaman juga pemain top Eropa beberapa di situ kan. Seperti ada Salah di Mesir. Iya benar. Belgia juga pemainnya bintang. Iya. Kan mampu bersaing. Iran tuh staminanya gila tau, luar biasa, karena dia udah kayak semi Eropa kan sebenarnya, bukan negara Arab. Terus Lagi grup H nih, grup H juga masih sangat berimbang ya, maksudnya grup H ya tuh banyak poin-poin jatuh, jadi masih peluangnya masih cukup. Grup H tinggi, berpeluang semua. Ya kita masih belum bisa prediksi nih. Prediksi. Cuma kalau prediksi sih kayaknya sih udah pasti lolos Spanyol. Itu ya sih, itu coba prediksi. Spanyol belum tentu. Yang kalau dari masih kayak kemarin ya, itu bisa memanfaatkan peluang-peluang ya. Tapi ya baik lagi itu, apalagi poin masih satu semua rata. Kesempatan lolosnya semua masih bisa ya. Uruguay, Arab Saudi masih kuat nih di sini. Kalau Tanjung Verde mungkin kemarin bisa berbenah ya. Tuh. Next. Nih Prancis nih jagoannya dia nih. Gimana nih? Norway, Prancis, Senegal, Irak. Ini Norway gila nih, bisa ngebantai Irak 4-1. Prancis, Senegal kalah. Prancis menang 3-1. Poin kan sama 3. Apakah tetap akan Norway, Prancis yang lolos, atau ada kemungkinan Senegal dan Irak yang akan menemani Prancis menurut lo? Kalau gua kayaknya tetap sama sih kalau untuk peringkat, tapi mungkin kalau misal Prancis emang menang nanti lawan Norway ya paling ya tipis 1 atau 2-0 lah. Betul, karena kuat juga ya, soalnya minimal mereka bisa bertahan. Nanti ya Haaland yang akan jadi tumbuhan kan, sama yang satu lagi tuh siapa, bagus tuh lupa namanya. Nah Argentina gimana? Bang Messi, Austria, Yordania, Aljazair. Ini sih kalau feeling gue sih Argentina Austria sih ini udah kebaca nih, dari dua negara ini pasti akan lolos. Austria mainnya tadi gila juga sih lawan Yordania 3-0 apa 3-1 ya? 4-1 ya tadi, lupa gua. Nah nih grup K nih, Portugal gimana nih, jagoan lu Portugal? Grup K yang lolos sih udah pasti. Kalau dari segi kita emang belum lihat permainan sih, jadi 4 tim ya, belum lihat ya. Malam ya. Cuma sih kemungkinan dari segi permainan sih menurut gua Portugal sama Kolombia. Iya sih dari segi menurut gue ya. Ini kan debutan semua ya.
Kalau nggak salah ini debutan juga ya. Iya. Debutan. Kemungkinan si Portugal sama Kolombia akan lebih Kemungkinan. mendominasi, apalagi dipimpin sama ini masih James nggak sih? Kalau masih ya James. Masih. Masih James terakhir ya. Oke, ini grup L gimana guys? Grup L. Inggris dominasi nggak nih kira-kira di grup L? Sebenarnya kurang yakin sih gua sama Inggris dengan skuadnya yang ada. Masih angin-anginan menurut gua. Angin-anginan. Apalagi Kolombia kan konsisten. Kroasia kan diisi pemain top juga lah. Apalagi juga dia konsisten ya, kalau Piala Dunia lebih sering lolos daripada Inggris untuk fase berikutnya. Dipimpin sama Luka Modric ya. Dan Inggris dipimpin sama Harry Kane. Peluangnya lebih besar Inggris dan Kroasia, tapi Ghana jangan ini loh, karena dia beberapa edisi Piala Dunia selalu lolos ke 8 besar dan tim-timnya tuh kuat-kuat. Nah itu guys untuk review round 1 dari kita bertiga, yang simpel-simpel aja dulu, jangan yang terlalu berat-berat. Ini juga udah buyang. Nanti kita akan coba lagi kembali di round yang kedua ya guys ya. Siap. Coba prediksinya apa aja untuk kalian bisa komen di bawah. Kita next time kita ketemu lagi guys. Bye bye.